Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Veronica Rupiasa dengan NIM 3691721003 yang akan mempresentasikan tugas geometri yang bertopik sejarah geometri, teori Euclid dan non-Euclid. Ya, di sini akan dibagi atas dua bagian, yaitu yang pertama sejarah geometri teori Euclid dan sejarah geometri teori non-Euclid. Nah, yang pertama, sejarah geometri teori Euclid. Ini dibagi atas beberapa bagian juga. Bagian yang pertama atau A, sejarah munculnya geometri Euclid. Hasil pemikiran matematika pertama-tama yang tercatat adalah pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi di Babilonia, yaitu timbulnya sistem penulisan lambang bilangan dengan basis 60. Geometri juga berasal dari kata Yunani atau dari bahasa Latin yang artinya adalah geometria. Geometria ini dibagi atas dua bagian, yaitu geo dan metria. Nah, geo itu sendiri berarti tanah dan metria itu yang berarti pengukuran. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, geometri itu merupakan cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Atau geometri juga berarti ilmu ukur. Menurut Wallacke pada tahun 1972, geometri pada awalnya adalah metode survei atau pengukuran tanah yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan fakta dan trial dan error. Untuk menuju penalaran deduktif, maksudnya mencakup mengukur segala sesuatu yang ada di bumi. Geometri kuno sebagian dimulai dari pengukuran praktis yang diperlukan untuk pertanian. Orang-orang Babilonia dan Mesir itu diperlakukan untuk pertanian orang-orang Babilonia dan Mesir. Kemudian orang Babilonia dan Mesir ini diperluas untuk perhitungan panjang ruas garis, panjang ruas garis, luas, dan volume. Hasil ini sering dinyatakan sebagai direct aritmatika yang secara empiris tidak benar. Geometri yang pertama-tama dipandang sebagai sistem deduktif adalah geometri dari Euclid. Geometri Euclid adalah sebuah sistem matematika yang dipelopori oleh seorang matematikawan Yunani yang bernama Euclid dan juga biasanya disebut dengan bapak geometri. Pada awalnya terjadi hubungan dagang antara orang Mesir dan Yunani, sehingga Euclid mengenal keteraturan geometri yang ditemukan oleh orang Mesir. Atas dasar pemikiran itu atau pengalaman orang Mesir kuno tentang pengukuran sebagai bentuk di atas muka bumi, itu akhirnya mendapat bentuk bersistem yang dirangkum dalam buku Euclid yang berjudul The Element. Euclid ini merupakan salah satu murid dari Akademi Plato di Athena. Euclid lahir sekitar tahun 3330 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 260 sebelum Masehi. Tahun tersebut hanya menjadi perkiraan karena tidak ada sumber yang layak untuk dipercaya. Ada sumber yang menyebut bahwa Euclid itu hidup sekitar tahun 330 sampai 275 sebelum Masehi. Dan tidak ada catatan tentang tempat dan tanggal lahir Euclid secara pasti, serta sedikit yang diketahui tentang kehidupan pribadinya. Hal ini dikarenakan semasa hidupnya Euclid itu ada tokoh-tokoh seperti Napoleon, Martin Luther, Alexander itu jauh lebih terkenal dari Euclid.
pribadi Euclid digambarkan sebagai orang yang baik hati, jujur, sabar, dan selalu siap untuk membantu dan bekerja sama dengan orang lain. Seorang penulis Arab yang bernama Al-Kifti, dia mencatat bahwa Euclid ini adalah seorang Yunani yang lahir di Tirus dan tinggal di Damaskus. Ayah Euclid bernama Naucrates dan kakeknya Euclid bernama Xenarchus. Tetapi tidak ada bukti nyata bahwa ini adalah Euclid yang dimaksud bapak geometri ini. Bahkan tercatat ada laki-laki lain yang bernama Euclid dari Megara, yaitu seorang filsuf yang hidup pada zaman Plato. Kemasyhuran Euclid terletak pada karyanya yang berupa buku yang berjudul The Element. Poin yang kedua, pemikiran dan karya Euclid. Euclid ini banyak menulis buku. Di antaranya yang terkenal dan masih tersimpan sampai saat ini adalah antara lain yang pertama The Element. The Element ini merupakan pendekatan sistematik dan aksiomatik terhadap geometri. Kemudian buku yang kedua The Data. The Data ini berhubungan dengan sifat dan implikasi dalam masalah geometris dan terkait dengan jilid keempat buku The Element. Buku yang ketiga yaitu One Definition of Figures. Ini menyangkut pembagian bidang geometri menjadi dua atau lebih bagian yang sama atau dengan rasio tertentu. Yang keempat yaitu Catoptric. Catoptric ini menyangkut teori matematika cermin, yaitu bentuk gambar pada cermin cekung. Yang kelima Phenomena, sebuah risalah astronomi bola. Kemudian yang keenam Optik. Optik ini adalah perspektif awal yang masih bertahan di Yunani, yaitu Euclid mengikuti tradisi Plato di mana vision atau pandangan tersebut disebabkan oleh sinar diskret yang berasal dari mata. Ya, kemudian di sini ada karya-karya lain yang dipercaya merupakan tulisan dari Euclid tetapi telah hilang. Itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Konis. Konis ini adalah sebuah karya tentang kerucut yang kemudian diperluas oleh Apollonius dari Perga. Kemungkinan bahwa 4 buku pertama karya Apollonius ini berasal dari karya Euclid. Kemudian yang kedua, Porisme ini membahas mengenai kerucut. Kemudian buku yang ketiga, Pseudaria atau Kitab Fallacies adalah teks dasar tentang kesalahan dalam penalaran. Kemudian buku karya yang ketiga yaitu beberapa karya dalam bidang mekanika. Karya dari Euclid yang paling terkenal adalah The Element. The Element ini merupakan buku pegangan atau buku matematika yang lebih dari 2000 tahun dan merupakan textbook yang paling sukses yang pernah disusun oleh Euclid. Aslinya itu buku asli Element ini ditulis dalam bahasa Yunani, kemudian dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dan pertama kali penerbit buku The Element ini muncul pada tahun 1482 sekitar 30 tahun sebelum penemuan mesin cetak oleh Gutenberg.
Ya, The Element ini terdiri dari 13 buku yang tersusun berdasarkan tema dan topik. Nah, setiap buku diawali dengan definisi dan postulat. Definisi, postulat, proposisi, teorema. Sebelumnya ditutup dengan pembuktian dengan menggunakan definisi dan postulat yang sudah disebutkan. Nah, buku yang ditulis oleh Euclid ini ada 13, yaitu buku 1 sampai 6 itu dia memuat tentang geometri dasar, yaitu mengenai segitiga, segi empat, lingkaran, segi banyak, perbandingan dan kesebangunan. Dan buku yang ke-7 sampai ke-10 itu tentang teori bilangan. Kemudian buku yang ke-11 tentang geometri ruang yang berhubungan dengan geometri datar. Kemudian buku yang ke-12 itu membahas tentang limas, kerucut, dan tabung. Kemudian buku yang terakhir atau yang ke-13 itu membahas tentang bidang banyak. Poin yang ketiga dari Euclid, dari sejarah Euclid ini adalah pengertian dan Euclid elemen atau The Element dari definisi, aksioma, postulat, lemma, dan proposisi. Nah, pada bahasan ini akan membahas tentang pengertian The Element dari komponen utama yang digunakan dalam buku geometri. Ya, jadi pengertian dari definisi itu sendiri adalah definisi merupakan sebuah pernyataan yang dibuat dengan menggunakan konsep yang tak terdefinisi atau konsep yang telah terdefinisi sebelumnya. Nah, konsep tak terdefinisi di dalam geometri itu misalnya adalah titik, garis, bidang, dan ruang. Sedangkan yang telah terdefinisi itu misalnya adalah definisi dari sinar. Nah, di dalam geometri kita mengenal sinar. Dan definisi sinar itu sendiri adalah himpunan titik-titik yang merupakan gabungan suatu titik tetap dan titik-titik yang sepihak terhadap titik tetap itu. Kemudian dalam pembelajaran geometri ada beberapa definisi pada komponen utama geometri Euclid yang tercantum pada buku 1 The Element, yaitu terdiri dari 23 definisi. Nanti teman-teman dapat dilihat pada makalah. Kemudian pengertian yang kedua yaitu pengertian dari aksioma. Aksioma ini sendiri adalah pernyataan yang telah diakui kebenarannya tanpa memerlukan pembuktian. Contoh aksioma pada geometri Euclid yang tercantum pada buku The Element adalah aksioma yang pertama, hal-hal yang sama adalah sama dengan suatu yang lain. Kemudian aksioma yang kedua, jika sesuatu yang sama ditambah dengan sesuatu yang sama, jika dijumlahkan sama. Jadi misalnya A sama dengan B, C sama dengan D, maka A tambah C itu sama dengan B tambah D. Kemudian aksioma yang ketiga, jika sesuatu yang sama dikurangi dengan sesuatu yang sama, maka sisanya itu sama. Kemudian aksioma yang keempat adalah hal-hal yang berimpit satu sama lain, hal-hal tersebut sama. Kemudian aksioma yang kelima berbunyi keseluruhan lebih besar dari sebelumnya. Kemudian pengertian dari postulat. Nah, postulat sendiri adalah asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu pembuktian. Contoh postulat pada geometri Euclid adalah postulat yang pertama berbunyi melalui dua titik sembarang dapat dibuat garis lurus. Kemudian postulat yang kedua, ruas garis dapat diperpanjang secara kontinu menjadi garis lurus. Kemudian postulat yang ketiga ini berbunyi melalui sembarang titik dan sembarang jarak dapat dilukis lingkaran. Kemudian postulat keempat, semua sudut siku-siku sama.
Nah, postulat kelima yang menjadi perdebatan matematikawan itu yang berbunyi, jika suatu garis lurus memotong dua garis lurus dan membuat sudut-sudut dalam sepihak kurang dari dua sudut siku-siku, kedua garis tersebut jika diperpanjang tak terbatas akan bertemu di pihak tepat kedua sudut dalam sepihak kurang dari dua sudut siku-siku. Kemudian pengertian berikutnya yaitu proposisi. Proposisi ini sendiri adalah suatu hal yang terbukti dan sering menarik. Dalam buku The Element terdapat 48 dan dalam buku The Element ini terdapat 48 proposisi. Nanti teman-teman dapat dilihat pada makalah. Salah satu contoh proposisi geometri Euclid nanti teman-teman juga dapat lihat pada slide. Di sini terdapat dua gambar lingkaran. Nah, ada titik A, C, dan B. Titik A ini merupakan titik pusat dan titik AB itu sebagai jari-jari. Nah, untuk pembuktian dengan A sebagai titik pusat dan AB sebagai jari-jari, maka dapat dilukiskan lingkaran BCD. Demikian pula dengan B sebagai titik pusat dan BA sebagai jari-jari, maka dapat dilukis lingkaran ACE. Dari titik C, yaitu titik potong kedua lingkaran itu, dapat ditarik garis AB dan BC. Kemudian poin yang berikut, yang keempat dari sejarah teori geometri ini adalah perkembangan geometri Euclid. Dalam perkembangan geometri, postulat kelima yang dinyatakan oleh Euclid banyak menimbulkan kontroversi atau berbeda pendapat dan mendapatkan perhatian dari tokoh-tokoh geometri selanjutnya. Postulat kelima Euclid memang berbeda dengan keempat postulat lainnya. Untuk dua postulat pertama merupakan abstraksi dari hasil menggambar dengan garis lurus. Untuk postulat ketiga Euclid merupakan abstraksi dari hasil menggambar dengan jangka. Dalam perkembangan geometri, beberapa matematikawan ini mencoba untuk membuktikan postulat kelima Euclid. Matematikawan tersebut berasal dari berbagai wilayah dan waktu, yaitu matematikawan Yunani, Arab, dan Eropa. Berikut beberapa matematikawan yang mengkaji postulat kelima Euclid. Nah, yang dikembangkan oleh matematikawan Yunani. Yang pertama, Poseidonius pada tahun 135 sampai 51 sebelum Masehi, ia merumuskan ulang postulat kelima Euclid dalam bentuk teorema dan ia berusaha untuk membuktikannya dengan pernyataan dua garis yang sejajar berjarak sama. Sementara itu Claudius Ptolemy pada tahun 85 sampai 165 ia merumuskan ulang postulat kelima dengan pernyataan jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, maka jumlah sudut-sudut pada suatu sisi akan sama dengan jumlah sudut-sudut dalam pada sisi lainnya. Nah, menurut Proclus pada tahun 410 sampai 485 ia menulis sebuah buku yang berjudul Komentari yang menyatakan bahwa postulat kelima Euclid dapat dibuktikan dengan postulat-postulat sebelumnya. Nah, Proclus sampai pada suatu bukti yang diinginkan, tetapi Proclus ini dia mencapai
atau dia berusaha sampai pada suatu bukti yang diinginkan, tetapi kemudian diketahui bahwa terdapat kesalahan dalam proses pembuktiannya, maka Proklus pada tahun 410 sampai 485 ia menyatakan bahwa postulat kelima Euclid dapat dinyatakan dengan dua pernyataan berikut. Pernyataannya yang pertama, garis-garis sejajar mempunyai jarak yang konstan satu dengan lainnya. Kemudian pernyataan yang keduanya itu, melalui sebuah titik P di luar garis L ada tepat satu garis P yang melalui garis L. Yang dikembangkan oleh matematikawan Arab, bangsa Arab mengembangkan ilmu geometri yang bersumber dari India dan Yunani di bidang matematika. Di antaranya matematikawan yang bernama Omar Khayyam dia menyatakan dalam Nishapur pada tahun 1048 sampai 1031, dan matematikawan Nasir Eddin pada tahun 1201 sampai 1274. Kemudian yang dikembangkan oleh matematikawan Eropa. Jadi beberapa matematikawan Eropa kemudian juga mencoba untuk membuktikan kebenaran postulat kelima Euclid, yang beberapa antaranya adalah matematikawan John Wallis pada tahun 1616 sampai 1703. Kemudian matematikawan C.S. Clavia pada tahun 1573 sampai 1612, dan John Player pada tahun 1745 sampai 1819. Dan matematikakawan yang terakhir adalah Andrian Marie Legendre pada tahun 1752 sampai 1833. Ya, nanti teman-teman dapat dilihat di slide yang ke-13 juga. Di sini ada tokoh-tokoh dalam perkembangan geometri Euclid, dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut. Nanti teman-teman dapat dilihat di sini. Yang pertama adalah Euclid. Euclid ini dia sebagai tokoh yang paling pertama yang menuliskan buku The Element dan menciptakan postulat-postulat 5 postulat tersebut, sehingga postulat yang kelima itu menjadi perdebatan antara para matematikawan, sehingga postulat kelima itu dapat dibuktikan atau dapat dijelaskan dan dapat dikembangkan oleh beberapa para ahli. Di sini telah tertulis setelah Euclid ada Posidonius, ada Ptolemy, Proclus, dan lain-lain. Berdasarkan hasil temuan dan gagasan yang dikemukakan oleh Sarchi, jadi Sakheri ini dia sebagai tokoh yang paling terakhir untuk menjelaskan atau mengembangkan geometri Euclid, dan perkembangan geometri mulai jadi berdasarkan hasil temuan dan gagasan yang dikemukakan oleh Sakheri ini, maka perkembangan geometri mulai berkembang pada geometri non-Euclid. Jadi sudah ada perubahan setelah Sakheri ini dia memberikan pendapat atau dia memberikan gagasan. Kemudian
Ya, jadi berdasarkan hasil temuan dan gagasan yang dikembangkan oleh Shakeri, perkembangan geometri mulai berkembang kepada geometri non-Euclid, tidak lagi pada geometri Euclid. Jadi Shakeri ini merupakan matematikawan yang terakhir yang mengembangkan geometri Euclid, dan dia menemukan pemecahan masalah, dan dia memberikan gagasan atau pendapat sehingga dapat disetujui oleh matematikawan lainnya, sehingga dapat mengambil kesimpulan bahwa setelah Shakeri ini dia memberikan pendapatnya atau menuliskan tentang gagasan yang dia miliki, maka di situ perkembangan geometri Euclid itu tidak lagi berlanjut, melainkan perkembangan geometri itu mulai berkembang pada geometri non Euclid. Ya, kemudian dalam penjelasan bagian yang kedua, yaitu sejarah geometri non-Euclid. Ya, sejarah geometri non-Euclid ini juga dibagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, non-Euclid geometri atau geometri non-Euclid. Geometri non-Euclid ini adalah salah satu dari dua geometri tertentu yang longgar yang seperti yang telah diperbicarakan. Ya, geometri non-Euclid adalah salah satu dari dua geometri tertentu, diperoleh dengan meniadakan geometri Euclid paralel postulat, yaitu hiperbolik dan geometri eliptik. Nah, ini adalah satu istilah yang untuk alasan sejarah memiliki arti dalam matematika yang jauh lebih sempit dari yang terlihat untuk memiliki dalam bahasa Inggris umum. Ada banyak sekali geometri yang tidak geometri Euclid, tetapi hanya dua yang disebut sebagai non-Euclid, yaitu geometri hiperbolik dan geometri eliptik. Perbedaan penting antara geometri Euclid dan non-Euclid adalah sifat paralel baris. Jadi Euclid yang kelima mendalilkan yang paralel serta dengan yang Playfair postulat yang menyatakan bahwa dalam bidang dua dimensi, untuk setiap garis yang diketahui titik L dan A yang tidak pada L, ada tepat satu garis A yang berpotongan dengan garis L. Dalam geometri hiperbolik, sebaliknya, ada tak terhingga sebanyak garis yang melalui A dan L tidak berpotongan, sementara dalam geometri eliptik setiap baris melalui A memotong di garis L. Cara lain untuk menggambarkan perbedaan antara geometri adalah mempertimbangkan dua garis lurus tanpa batas waktu diperpanjang dalam bidang dua dimensi yang baik tegak lurus ke saluran ketiga. Ya, jadi yang bagian pertama, dalam geometri Euclid garis tetap konstan jarak dari
satu sama lain bahkan jika diperpanjang hingga tak terbatas dan dikenal sebagai paralel. Yang kedua, dalam geometri hiperbolik atau kurva pergi satu sama lain meningkatkan jarak sebagai salah satu bergerak lebih jauh dari titik persimpangan dengan tegak lurus umum. Garis-garis ini sering disebut ultra paralel. Kemudian yang ketiga, dalam geometri berbentuk bulat panjang garis kurva atau panjang garis kurva ke arah satu sama lain dan akhirnya berpotongan. Ya, kemudian bagian kedua atau B dari sejarah geometri non Euclid adalah sejarah awal. Jadi sementara geometri Euclid dinamai matematika Yunani Euclid, termasuk beberapa dari matematika tertua. Geometri non-Euclid tidak secara luas diterima sebagai sah pada abad ke-19. Nah, perdebatan yang akhirnya menyebabkan penemuan non-Euclid geometri mulai setelah karya Euclid yang buku Elemen. Dalam buku The Element, Euclid dimulai dengan sejumlah asumsi 23 definisi, 5 pengertian umum, dan 5 postulat. Dan Euclid berusaha untuk membuktikan semua hasil lain atau proposisi dalam pekerjaan. Yang paling terkenal dari postulat sering disebut sebagai kelima postulat Euclid atau cukup dengan paralel mendalilkan, yang dalam formulasi asli Euclid adalah jika garis lurus jatuh pada dua garis lurus sedemikian rupa sehingga sudut interior pada sisi yang sama bersama-sama kurang dari dua sudut yang tepat, maka garis-garis lurus jika diproduksi tanpa batas waktu maka bertemu di sisi itu adalah sudut yang kurang dari dua kanan. Nah, pada tahun 1766 John Lambert menulis tetapi tidak mempublikasikan teori der Parallellinien, di mana ia mencoba sebagai Zachary lakukan untuk membuktikan postulat kelima. Dia bekerja dengan angka yang hari ini kita sebut dengan segi empat Lambert. Suatu segitiga dengan tiga sudut, tiga sudut kanan, atau dapat dianggap setengah dari segi empat Zachary. Ia segera menghilangkan kemungkinan bahwa sudut keempat adalah tumpul karena memiliki Zachary dan Khayyam, dan kemungkinan akan melanjutkan untuk membuktikan teorema banyak berdasarkan asumsi sudut akut tidak seperti selain matematikawan dari Yunani, matematikawan dari Arab dan Eropa yang mengembangkan postulat kelima Euclid ini, ada beberapa tokoh juga yang dapat mengembangkan geometri Euclid dengan postulat yang kelima ini, yaitu di sini terdapat bagan atau gambar yang nanti teman-teman dapat lihat pada slide ke-13. Di sini
Yang paling pertama yaitu pemilik buku, pemilik buku The Element yaitu Euclid. Kemudian ada beberapa tokoh lain yang dapat membantu Euclid untuk mengembangkan dan memecahkan atau membuktikan kebenaran dari postulat kelima dari Euclid. Ya, sesuai dengan tokoh-tokoh dalam perkembangan geometri Euclid ini yang terdapat pada gambar dan di slide 13 ini, tokoh yang terakhir yaitu Zachary. Maka berdasarkan hasil temuan dan gagasan yang dikemukakan oleh Zachary, maka dapat diperkembangkan geometri ya sesuai dengan matematikawan dari Yunani, Arab, dan Eropa yang membantu untuk membuktikan kebenaran postulat kelima Euclid ini. Ada juga tokoh-tokoh yang lain yang dapat membantu perkembangan geometri Euclid. Dapat dilihat pada slide yang ke-13. Di sini terdapat bagan atau gambar yang tersusun dari yang penemu postulat atau yang menulis postulat yaitu Euclid, dan dibantu oleh tokoh-tokoh lain sampai dengan tokoh yang bernama Zachary. Sesuai dengan hasil temuan dan gagasan yang ditemukan oleh Zachary ini, maka perkembangan geometri mulai berkembang kepada geometri non-Euclid, bukan lagi pada geometri Euclid. Nah, kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu sejarah geometri non-Euclid. Nah, di sini sejarah geometri non-Euclid ini dibagi juga atas beberapa bagian, yaitu yang pertama atau A, geometri non-Euclid. Nah, geometri non-Euclid ini adalah satu dari dua geometri tertentu yang longgar berbicara, diperoleh dengan meniadakan Euclid paralel postulat, yaitu hiperbolik dan geometri eliptik. Nah, ini adalah satu istilah yang untuk menjadi alasan sejarah memiliki arti dalam matematika yang sejauh lebih sempit dari yang terlihat untuk memiliki dalam bahasa Inggris umumnya. Nah, perbedaan penting antara geometri Euclid dan geometri non-Euclid adalah sifat paralel baris. Nah, Euclid postulat kelima mendalilkan yang paralel mendalilkan, serta dengan yang Playfair postulat yang menyatakan bahwa dalam bidang dua dimensi untuk setiap garis yang diketahui titik L dan A yang tidak pada L ada tepat pada garis yang melalui A yang tidak berpotongan dengan garis L. Nah, dalam geometri hiperbolik ini sebaliknya, ada tak terhingga banyak garis melalui A dan baris L tidak berpotongan. Sementara dalam geometri eliptik itu sendiri adalah setiap baris yang melalui A memotong garis L. Ya, kemudian pada bagian kedua atau B, sejarah awal. Sementara geometri Euclid dinamai matematika, jadi geometri Euclid ini dinamai oleh matematikawan Yunani yang bernama Euclid, termasuk beberapa dari matematika tertua. Geometri non-Euclid ini tidak secara luas dan mudah diterima sebagai sah sampai abad ke-19 sebelum Masehi. Nah, timbul perdebatan pada postulat yang kelima, akhirnya menyebabkan penemuan non-Euclid.
penemuan geometri non Euclid mulai segera setelah karya Euclid buku Euclid yang berjudul The Elements. Dalam buku The Elements, Euclid dimulai dengan sejumlah asumsi. Nah, terdapat 23 definisi, 5 pengertian umum, dan 5 postulat, dan berusaha untuk membuktikan semua hal lain atau proposisi dalam pekerjaan. Yang paling terkenal dari postulat sering disebut sebagai kelima postulat Euclid atau dengan paralel mendalilkan. Dalam formulasi asli Euclid adalah jika garis lurus jatuh pada dua garis lurus sedemikian rupa sehingga sudut interior pada sisi yang sama bersama-sama kurang dari dua sudut yang tepat, maka garis-garis lurus jika diproduksi tanpa batas waktu, maka bertemu di sisi itu adalah sudut yang kurang dari dua kanan. Pada tahun 1766, matematikawan yang bernama John Lambert menulis tetapi tidak mempublikasikan. Judul penulisan dari John Lambert ini adalah De Otter der Parallellinien, di mana ia mencoba sebagaimana yang Shakeri lakukan untuk membuktikan postulat yang kelima. Dia bekerja dengan angka yang biasa disebut dengan segi empat Lambert. Suatu segi empat dengan 3 sudut kanan atau dapat dianggap setengah dari segi empat Shakeri. Namun John Lambert ini segera menghilangkan penemuan atau buku yang ditulis yang bertopik Theorie der Parallellinien. Kemungkinan bahwa sudut keempat adalah tumpul karena yang dimiliki Shakeri dan Sayang, dan kemudian melanjutkan untuk membuktikan teorema banyak berdasarkan asumsi sudut akurat. Nah, dia juga telah membuktikan hasil dari geometri non-Euclid bahwa jumlah sudut dalam segitiga meningkat sebagai luas segitiga berkurung, dan ini menyebabkan dia untuk berspekulasi mengenai kemungkinan model kasus akut pada bola berjari-jari imajiner. Dia tidak membawa ide ini lebih jauh. Pada saat ini sangat percaya bahwa alam semesta bekerja menurut prinsip-prinsip geometri Euclid. Poin yang ketiga atau C, penciptaan non-Euclid geometri atau penciptaan geometri non-Euclid. Pada awal abad ke-19 akhirnya akan menyaksikan langkah-langkah yang menentukan dalam penciptaan non-Euclid. Sekitar tahun 1830, Hungaria matematika yang bernama János Bolyai dan Rusia matematika Nikolai Lobachevsky secara terpisah terbitkan risalah pada geometri hiperbolik. Nah, akibat geometri hiperbolik disebut Bolyai-Lobachevskian geometri, baik sebagai matematikawan independen satu sama lain adalah
penulis dasar non-Euclid. Gauss disebutkan kepada ayah Bolyai ketika ditampilkan karya Bolyai muda bahwa ia telah dikembangkan seperti geometri sekitar 20 tahun sebelumnya, meskipun ia tidak mempublikasikannya. Sementara itu, Lobachevsky menciptakan geometri non-Euclid dengan meniadakan paralel mendalikan, dan Bolyai bekerja di luar geometri, di mana kedua Euclid dan geometri hiperbolik yang mungkin tergantung pada parameter. Bolyai berakhir karyanya dengan menyebut bahwa tidak mungkin untuk memutuskan melalui penalaran matematis saja geometri alam semesta, fisik Euclid atau non-Euclid. Ini adalah tugas untuk ilmu fisik. Poin yang berikut yaitu poin yang keempat atau D. Di sini teknologi. Sesuai dengan kemajuan teknologi, ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Antara lain adalah Gauss. Gauss ini menciptakan istilah non-Euclides geometri atau geometri non-Euclides. Dia merujuk pada karyanya sendiri yang biasanya kita sebut dengan geometri hiperbolik. Beberapa penulis modern yang masih menganggap geometri non-Euclides dan geometri hiperbolik menjadi sinonim. Nah, pada tahun 1871, Felix Klein dengan mengadaptasi metrik dibahas oleh Arthur Cayley pada tahun 1852. Mereka mampu membawa fisik metrik menjadi sebuah lokasi yang proyektif, dan karena itu mampu menyatakan perawatan geometri hiperbolik Euclid dan berbentuk bulat. Euclid dan berbentuk bulat panjang di bawah payung. Pengaruhnya telah menyebabkan penggunaan saat ini dari geometri non-Euclid untuk berarti baik geometri hiperbolik atau berbentuk bulat panjang. Ada beberapa matematika yang akan memperpanjang, ada beberapa matematikawan atau tokoh matematika yang akan memperpanjang daftar geometri yang harus disebut non-Euclid dengan berbagai cara dalam disiplin ilmu lainnya, terutama yang paling penting adalah matematika fisika. Istilah non-Euclid sering diartikan tidak Euclid. Aksioma dasar non-Euclid dan geometri. Geometri Euclid aksiomatik dapat dijelaskan dengan beberapa cara. Sayangnya, sistem yang asli Euclid 5 postulat atau aksioma bukan salah satu dari ini. Sebagai buktinya, mengandalkan asumsi tak tertulis beberapa yang juga seharusnya diambil sebagai aksioma. Sistem Hilbert yang terdiri dari 20 aksioma paling dekat mengikuti pendekatan Euclid dan memberikan pembenaran untuk semua bukti Euclid. Kemudian yang berikut yang keenam, geometri eliptik. Model sederhana untuk geometri eliptik adalah bola, di mana garis lingkaran besar atau seperti ekuator dan meridian
dan poin yang berlawanan satu sama lain diidentifikasikan atau dianggap sama. Ini juga salah satu model standar dari pesawat proyektif nyata. Perbedaannya adalah bahwa sebagai model geometri elliptik metrik diperkenalkan menggunakan pengukuran panjang dan sudut, sedangkan pada model pesawat proyektif tidak ada metrik tersebut. Dalam model berbentuk bulat panjang, untuk setiap garis yang diketahui L dan titik A yang tidak pada garis L, semua baris yang tidak ada pada garis L, semua baris melalui A akan berpotongan di garis L. Kemudian yang keenam adalah geometri hiperbolik. Model untuk geometri hiperbolik ini dijawab oleh Beltrami pada tahun 1868, yang pertama kali menentukan bahwa permukaan yang disebut pseudosfera memiliki sesuai kelengkeng ugang untuk model sebagian dari ruang hiperbolik, dan dalam makalah kedua di tahun yang sama mendefinisikan model Klein yang dari ruang hiperbolik dan digunakan untuk menunjukkan bahwa geometri Euclid dan geometri hiperbolik adalah equikonsisten, sehingga geometri hiperbolik adalah logis konsisten jika dan hanya jika geometri Euclid adalah implikasi terbalik berikut dari implikasi terbalik dari Horosfera model geometri Euclid. Dalam model hiperbolik dalam bidang dua dimensi, untuk setiap garis yang diketahui L dan titik yang tidak pada garis L ada tak terhingga, sehingga baris melalui A yang tidak berpotongan di L. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.